ketidaksamaan. Itu biasanya dinyatakan di dalam HA-nya itu. Namun tidak sembarang, tetap syarat komposit itu dijaga. Tidak ada pernyataan dari HA yang juga merupakan bagian pernyataan dalam H0. Oh ya, maksud nuwun. Ya. Kira-kira itu ya. Jadi antara HA dan H0 saling meniadakan, begitu HA diterima, H0 ditolak, atau H0 diterima, HA ditolak, gitu ya. Tidak ada keduanya bisa diterima atau keduanya ditolak. Komposit tidak ada bagian pernyataan dalam H0 yang juga merupakan pernyataan dalam HA. Sebaliknya tidak ada pernyataan dalam HA yang juga merupakan pernyataan dalam H0. Harus benar-benar berlawanan. Dan jangan dibalik, kadang-kadang ada satu penelitian, dia berharap itu hipotesa alternatifnya yang diterima ya. Dalam penelitian umumnya itu kita ingin menerima HA, tidak menerima H0, umumnya begitu. Begitu penelitian dijalankan, diuji, ternyata dia menerima H0, tidak menerima HA. Padahal harapannya itu menerima HA. Tapi hasil ujinya menunjukkan bahwa dia menerima H0. Nah itu kemudian dibalik H0-nya menjadi menjadi H0. Itu tidak benar ya. Ya tetap aja bahwa prinsipnya H0 adalah sebuah hipotesis yang di dalamnya menyatakan hal-hal yang bersifat nihil, kesamaan, ya tidak ada perbedaan, itu kenihilan atau sama dengan nol itu. Makanya kalau dalam regresi itu H0-nya berisi begini, koefisien B1 sama dengan koefisien B2 atau sama dengan nol, artinya tidak ada artinya walaupun ada angkanya, itu senilai sama dengan nol. Sedang HA-nya itu berbunyi ini lebih besar dari nol atau lebih kecil dari nol, tergantung permasalahannya. Jadi tidak ada kata sama di situ di HA itu ya, tapi kalau di H0-nya ada kata sama. Nah itu kayak ini saya kira sudah ya. Nah, HA berlawanan ya. Nah di dalam menyatakan HA, H0 itu harus tunggal, tidak boleh bersifat ambigu. Contoh, kalau ada pernyataan begini yang tidak tunggal ini, X1 berpengaruh signifikan terhadap E2 dan E1. Itu tidak tunggal. Karena ada dua hal yang di dalam itu, dalam statement ini. Nah, ini harus dalam bentuk tunggal. Bagaimana caranya? Ya dipisahkan, dirinci menjadi dua hipotesis. Nah, maka rinciannya adalah begini, HA1 X berpengaruh kepada Y1 dan HA2 X berpengaruh kepada Y2. Tidak boleh dijadikan satu. Jadi begitu ya. Jadi membuat pernyataan itu harus tidak ambigu. Jadi tegas gitu ya, dan tidak harus berlawanan dengan pernyataan H saingannya, dan bersifat komposit dan mutual eksklusif. Jadi tidak ambigu, mutual eksklusif dan komposit. Apakah susah menyusun H0? Tidak. H0 membuat pernyataan hipotesis tidak susah kok. Kalau kita tahu permasalahannya ya kita bisa membuat, sudah menyatakan H0-nya apa, HA-nya apa gitu ya. Nah, terus ini ya. Ada uji satu sisi dan dua sisi. Ya, yang satu sisi itu jika kita memiliki dugaan lebih pasti pada saat observasi awal pada objek penelitian. Contohnya begini. Saya pergi ke sebuah pabrik. Di sana ada buruh wanita dan buruh laki-laki ya. Kemudian saya lihat, saya observasi awal sebelum saya membangun hipotesis.
ternyata di situ pekerjaannya ini butuh keterampilan kehalusan, ya, kesabaran. Misalnya pada pabrik arloji yang merancang arloji itu, ya, kan itu barangnya kecil-kecil. Saya punya pikiran begini, ini pekerjaan ini butuh kesabaran, hati-hati. Kayaknya laki-laki kurang cocok. Bener nggak? Ini mestinya perempuan. Kalau ada yang laki-laki kerja di situ, kira-kira produktivitasnya pasti lebih rendah karena sering keliru-keliru gitu. Sehingga saya punya membangun hipotesis Hanolnya itu begini. Produktivitas karyawan laki-laki itu sama dengan produktivitas karyawan perempuan. Haknya apa? Ya tadi itu, menurut saya produktivitas karyawan perempuan itu pasti lebih tinggi daripada produktivitas karyawan laki-laki. Karena apa? Ini pekerjaannya butuh hati-hati, linci, kayaknya wanita lebih sesuai gitu ya. Itu maka itu disebut produktivitasnya lebih tinggi daripada orang karyawan laki-laki. Tapi kalau misalnya saya pergi ke pabrik lain, ya, di situ butuh tenaga lebih banyak pekerjaan-pekerjaannya itu. Di situ ada buruh pria, buruh wanita. Maka muncul di pikiran kita ini, yang pria ini pasti lebih kuat, ya, hingga dia tuh mampu mengerjakan dengan lebih baik dibanding yang wanita karena butuh tenaga itu. Maka tentu akan muncul hipotesis produktivitas pria yang nol, ya, nol, sama dengan produktivitas wanita. Haknya produktivitas pria lebih tinggi daripada produktivitas wanita. Sebenarnya tidak susah membuat H0 HA itu. Ya, jadi observasi awal itu yang menentukan. Wah, ini H0-nya begini, H-nya begini gitu. Kira-kira bagaimana saudara mampu membuat H0 HA? Kan tidak mudah, tidak sukar, ya. Sukar. Pokoknya H0-nya berbunyi kenihilan, tidak berbeda, kesamaan. HA-nya itu harus berbunyi awalnya dari itu. Tapi ada dasarnya. Kita mengamati awal, baru kita bisa menyusun HA-nya itu apa yang sesuai. Kalau misalnya apalagi ya, pekerjaan klerek itu ya, administrasi, kayaknya orang perempuan lebih teliti ya dibanding orang laki-laki. Kira-kira begitu ya. Lebih teliti. Maka saya bilang produktivitas perempuan lebih tinggi daripada produktivitas karyawan pria. Itu hak saya, alternatif saya. Nah, itu perlu dibuktikan. Benar apa enggak ini pernyataan saya ini? Nah, maka itu kita mengambil sampel. Kumpulkan berapa karyawan yang memadai jumlahnya, baru kita uji dengan uji statistik. Yang benar tuh yang mana H0 apa HA, kan gitu. Ya, jadi itu gunanya penyusunan H0 dan HA. Ya. Dan kalau kita sudah punya pemahaman yang lebih pasti seperti waktu kita ke pabrik jam tadi itu, maka itu uji satu sisi karena pasti HA-nya berbunyi gini. Produktivitas wanita lebih tinggi dari produktivitas pria. Satu sisi itu. Ya, jadi ya sisi sebelah kanan atau kiri nanti bisa lihat. Tapi kalau kita kurang mengetahui informasi seperti itu, yang mana yang lebih tinggi, yang mana kira-kiranya lebih rendah produktivitasnya, tidak bisa menentukan, maka itu dua sisi. Artinya HA-nya tidak berbunyi ini lebih tinggi atau ini lebih rendah, tetapi tidak sama. Tidak sama. Yang A, yang H0 itu berbunyi A lebih sama dengan B,
yang HA-nya menjadi A tidak sama dengan B. Bukan A lebih tinggi atau A lebih rendah dari B. Tidak bisa mengatakan itu. Itu kenapa? Karena informasi tentang itu, dugaan saya tidak mencakup hal itu. Kurang informasinya gitu ya. Jadi saya bisa menguji dengan satu sisi atau dua sisi. Ya itu tadi, kalau satu sisi saya memiliki pemahaman atau dugaan yang lebih pasti. Kalau dua sisi itu kalau kurang pasti. Jadi pernyataan dalam HA-nya itu cuma mengatakan tidak sama, tidak lebih besar atau tidak lebih kecil. Sekarang saya ingin tanya ya, UMKM ini ya, UMKM itu kan ada yang etnis Cina, Tionghoa ya, ada lagi kita Indonesia, berbagai suku, mungkin orang Padang, orang Bali, orang Madura, orang Jawa. Itu menurut saudara kira-kira dalam apa ya, ke penerimaan penghasilannya itu lebih tinggi mana? Ya? Kalau UMKM-nya sama, misalnya penjual buah-buahan segar, itu ada yang orang Padang, ada orang yang itu, hanolnya kira-kira bunyinya apa kira-kira? Ini ada orang Padang ya, ini orang Madura, sama ya, jenis usahanya sama. Itu kalau saya punya begini, keuntungannya masing-masing orang itu, yang orang Padang sama dengan keuntungan orang yang Madura itu. Ya, Kok bisa, Bang? Kok bisa? sama. Tidak Kok ada bisa? perbedaan. Tapi kalau saya lihat, misalnya ya, orang Padang ini ulet dibanding yang Madura itu. Tentu keuntungannya dia lebih bagus. Itu dugaan saya. Bukan. Maka saya menyatakan haknya keuntungan orang Padang lebih tinggi daripada keuntungan orang Madura. Misalnya seperti itu. Itu satu sisi. Tapi kalau saya tidak tahu ini orangnya ini, misalnya orang Bali sama orang Jawa dibandingkan, bagaimana keuntungannya itu? Wah, ini mana yang lebih ulet, kita tidak tahu. Ya bilang aja, keuntungan orang pengusaha Jawa dengan pengusaha Bali itu tidak sama. Itu menjadi dua sisi, kiri dan kanan. Paham? Apa kira-kira lain yang bisa dibuat menjadi hipotesis? Banyak, kita mengamati di lapangan aja bisa muncul hipotesis tuh. Misalnya begini, saya menganggap mahasiswa jurusan akuntansi itu lebih disiplin, misalnya. Dosen-dosennya lebih disiplin juga ngajarnya, misalnya. Pinter-pinter, misalnya. Terus saya lihat mahasiswa manajemen, dosennya males-malesan, mahasiswanya juga males-malesan, misalnya. Maka saya punya pikiran begini, IPK-nya mahasiswa anak akuntansi itu pasti lebih tinggi daripada IPK-nya anak-anak manajemen. Bagaimana kita membunyikan di dalam hipotesis? Yang pertama, H0 kita bikin, ya. IPK akuntansi sama dengan IPK manajemen. Itu H0. H-nya bagaimana? Ya tadi itu, dugaan awal kita itu bagaimana? IPK anak akuntansi lebih tinggi daripada IPK anak manajemen. Mudah kan tidak membuat hipotesis? Mudah kan? Tidak sulit ya. Jangan-jangan satu penelitian S1 skripsi itu dipersulit hanya karena masalah hipotesis. Ya, Anda harus mampu membuat hipotesis dengan benar, ya.
apa itu dua sisi atau satu sisi gitu ya. Seandainya saya tidak tahu kondisi dosen-dosen manajemen, tidak tahu kondisi juga mahasiswa manajemen, tidak tahu kondisi dosen-dosen akuntansi, ya nggak tahu mana lebih rajin, mana lebih disiplin, nggak tahu, maka hipotesis nol saya tetap IPK akuntansi sama dengan IPK manajemen. Hanya IPK akuntansi tidak sama dengan IPK manajemen. Dua sisi, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Ya paham ya, kenapa kita menggunakan satu sisi, kenapa kita menggunakan dua sisi dalam menyusun hipotesis. Nah ini yang disebut yang di atas itu sisi sebelah kanan, yang ini sisi sebelah kiri, karena ini daerah penerimaan HA, ini daerah penerimaan H0. Kalau yang ini daerah penerimaan HA, yang ini penerimaan H0, ini daerah penerimaan HA. Orang itu berupaya berharap penelitiannya itu nilai-nilainya uji hipotesisnya itu berada di sini gitu, menerima HA, berharap. Nah, kalau dua sisi ini dibagi dua. Jadi ini di sebelah sini dan ini di sebelah sini. Ya bisa jatuh ke sini ya sudah benar, hipotesis alternatifnya benar. Kalau jatuh di sini maka hipotesis alternatifnya ditolak. Jatuh di sini hipotesisnya diterima. Hipotesis awal alternatifnya diterima. Ya, jadi itu kenapa kita menggunakan dua sisi dan satu sisi. Jadi dugaan kita itu kuat apa tidak gitu tentang itu. Kalau tidak kuat ya dua sisi saja. Jadi hipotesis ini dikembangkan berdasarkan ini ya, pengamatan penelitian, pengamatan peneliti. Saya kasih tanda tanya karena ini sering-sering diremehkan. Ya, kalau penelitian yang sudah dibuat oleh orang lain itu memunculkan kesenjangan penelitian atau research gap, itu yang memunculkan dasar untuk di hipotesis kita, atau mungkin kesenjangan teoritis yaitu theoretical gap. Nah, jadi sebaiknya ketiganya ini dikombinasikan ya. Jadi kalau pengamatan peneliti itu tidak pernah boleh ada, ya untuk apa mahasiswa meneliti? Kapan kita bisa maju kalau hanya mengikuti penelitian empiris, hanya percaya kepada teoritis? Nah, kapan kita sendiri punya ide-ide bisa dituangkan dalam satu penelitian? Maka itu, tapi hampir di seluruh universitas, ide si peneliti itu diremehkan. Oh, itu kata kamu lah itu. Makanya saya beri tanda tanya. Padahal inilah yang penting sebetulnya ide peneliti sebagai seorang researcher. Ya, punya ide sendiri. Nah, ditunjang oleh research gap dan theoretical gap. Ya, cuma sayangnya tidak semua orang memahami ini, menganggap ini tidak penting pengamatan peneliti itu, yang penting itu adalah pengamatan empiris dan pengamatan teoritis. Jadi yang penting ini research gap dan theoretical gap. Ya, saya bilang ya keduanya ya sama pentingnya dengan ide peneliti. Ya, akhirnya apa? Banyak penelitian di kita ini sifatnya hanya replikasi penelitian orang lain, kita ulang di daerah sini gitu. Ide barunya tidak ada. Iya kan? Itu pernah dilakukan di situ, tidak usah lagi diuji tuh gitu. Itu hanya karena lokasi aja berbeda.
Ya, tapi ya udahlah. Kalau semua orang menganggap itu benar ya kita ikuti. Kalau tidak ya kita konyol sendiri kan gitu ya. Ikuti aja udah. Tapi sebenarnya bukan itu. Bagaimana ide saya sebagai peneliti itu muncul dalam penelitian saya itu penting. Tidak hanya karena penelitian orang ini mengatakan A, penelitian ini mengatakan B, orang ini B, maka di situ timbul research gap. Saya akan membuktikan antara A dan B itu ya boleh-boleh saja, tetapi tentu kurang bermutu hasil penelitian itu. Tapi ya sudahlah. Kalau situasinya seperti itu ya ikuti saja gitu. Ada yang bertanya soal itu? Hipotesis? Ya itu memang apa namanya? Kadang-kadang ya tidak dipentingkan hipotesis, padahal itu yang menjadi ibu dari sebuah penelitian, mother of research. Ya, oke. Ini gimana ini? Di klik ini apa oke? Di klik mana? Hah? Dia oke. Sharing tidak mati. Mati. Soalnya Bapak tadi di stop share. Hah? Di stop share. Oh, terus akhirnya gimana ini? Ini Bapak mau share lagi. Lagi. Yang tadi Bapak. Ya. Ya, itu yang tidak ngerti aku. Ya, ini saya selesai ini, saya mau kasih materi lagi. Oh ya, banyak. Saya tutup itu. Oke, langsung aja gitu ya. Apa filenya dulu? Ya, filenya ini. Mula. Kayaknya bisa ada. Sudah. Kok gini lagi? Oke. Nah, itu. Di sharing kalau bisa. Ya. Yang zoom tuh biar lihat. Ya, oke. Ini sudah jalan ya. Oke. Coba saya sekarang ingin tanya jawab dengan saudara. Kira-kira ya, bisa juga, tapi apa aja. Ada yang semester akhir-akhir dekat 5, 7 gitu. Oh, ini beliaunya ya. Nah, ya. Nah, kira-kira punya judul apa? Apa? Apa kira-kira? Udah hidup ya? Oh ya. Gimana kira-kira apa judulnya? Ya, enggak usah terlalu benar gitu. Apa kira-kira apa? Nah, lihat catatan. Apa-apa? Apa judulnya kira-kira? Apa? Kan itu job insecurity, kompensasi dan beban kerja terhadap turnover intention karyawan. Itu di shopping sentre Dira. Terus yang satu ini Berarti itu regresi iya. Satu ini kemarin tentang pengaruh kompetensi dan disiplin kerja terhadap kualitas pelayanan sarana prasarana sebagai variabel atau integrasi. Oh ya. Jadi yang terakhir itu kualitas. Iya. Yang tengahnya apa? Interveningnya apa? Kemarin ya ini sebenarnya masih saya mau konsultasikan dengan. Oh, ya oke. Ya oke lah. Ya jadi
memang ya tidak apa-apa yang tingkat 1 boleh ikut lah ya. Yang TK itu masih TK. Yang ini sudah SMP. Ya, jadi ya boleh ikut ya, paling tidak ikut seminar-seminar itu biasakan ya, supaya pikiran kita terbuka ya. Oh, ya walaupun tidak penting bagi saya, enggak apa-apa lah, ikut dulu gitu ya. Biasakan ikut seminar, biasakan duduk bersabar ya. Tapi harus responsif ya. Jangan bersabar, diam saja gitu ya, responsif. Tidak apa-apa ya. Pertanyaan yang lucu-lucu akan tetap kita jawab. Ya, ada pertanyaan lucu kadang ya, tapi kita jawab gitu ya. Oke. Sekarang hipotesis itu sangat mudah kok disusun ya, jadi tidak sulit ya, selama persoalan dalam penelitian itu bisa kita definisikan, maka kita segera bisa mendefinisikan hipotesis. Ya, kira-kira begitu. Nah, oke lah. Kita sekarang begini. Kita ingin meneliti ya. Sekarang ini penelitian yang sedang itu penelitian yang berstruktural semacam ini. Jadi penelitian yang tidak sekedar regresi ya, tapi ada apa namanya? Ada variable intervening di dalamnya. Seperti ini ya. Kalau di regresi X1, X2, X3 itu berpengaruh pada E. Nah, tetapi di penelitian yang bersifat struktural, sebelum dia berpengaruh pada E, dia mempengaruhi set dulu. Baru setelah itu set berpengaruh kepada E. Ini sekarang sedang in. Walaupun ini tidak benar-benar baru gitu ya. Tapi bagi kita banyak, sebagian dari kita mengatakan hal ini baru. Ini sudah tahun 1950-an sudah ada penelitian semacam ini gitu. Ya. Contoh ini misalnya begini. X1 itu misalnya apa tadi, kepuasan kerja ya. Atau kompensasi ya. Kompensasi ya. Upah. Kemudian X2-nya itu adalah apa? Saudara apa tadi? Kompensasi apalagi itu? Ini E-nya nanti. Kompensasi apa lagi itu? Hah? Ah, disiplin kerja. X2-nya disiplin kerja. X3-nya apa? Tidak ada. Ah ya, oke. Misalnya ini lingkungan kerja. Ya. Jadi orang itu bekerja, dia akan menerima kompensasi. Betul ya? Kompensasi yang baik menimbulkan apa? Gaji bagus, menimbulkan apa? Kepuasan kan? Ya. Oke. X2 tadi itu disiplin. Orang yang disiplin kerja tentu dia mencintai pekerjaan. Yang kurang disiplin, kurang mencintai pekerjaan. Betul ya? Taat kepada aturan. X3 itu lingkungan kerja. Lingkungan kerjanya, tempat kerjanya tidak enak, panas, komputernya macet-macet. Ya, tapi kalau lingkungan kerjanya bagus, gitu, maka ini akan mempengaruhi kepada set. Set itu adalah kepuasan kerja. Orang akan merasa puas bekerja, set ini, jika kompensasinya baik. Betul enggak? Jika dia punya disiplin yang baik. Betul enggak? Yang ketiga, jika kondisi lingkungan kerjanya baik. Saya kira banyak variabel lain, tapi kita concern kepada 3 ini. Ya, banyak variabel lain yang bisa mempengaruhi kepuasan kerja kita. Mungkin
Lingkungan kerja selain lingkungan fisik ada lagi lingkungan atau climate kondisi bekerja, yaitu hubungan dengan teman kerja. Ya, tapi ini saya batasi 3 saja. X1 itu adalah sistem kompensasi, ya. X2 kedisiplinan yang dimiliki, ya. X3 itu adalah lingkungan kerja. Z-nya itu adalah kepuasan kerja. Jika ini sudah terpenuhi kepuasan kerja, maka labor turnover-nya menjadi turun. Orang tidak gampang berhenti, nanti masuk lagi pekerja lain, yang gitu ya. Itu yang dimaksud dengan labor turnover, perputaran kerja. Jadi, menurut logika kita, X1 itu kompensasi, ya tadi ya. Kompensasi itu makin baik, pasti orang makin puas. Begitu kira-kira kan ya. Maka itu pengaruhnya positif. Benar. Makin jelek, kompensasinya makin tidak puas. Berarti dugaan kita itu positif gitu. Dengan mudah kita menyatakan dalam hipotesis alternatifnya bahwa X1 kompensasi itu berpengaruh positif terhadap kepuasan. Gitu ya. Mudah ya. Berpengaruh positif pada kepuasan. Karena menurut logika, menurut teori mungkin ya, oh ini benar. X1 itu berpengaruh positif pada kepuasan. Nah, oke. Sekarang disiplin. Disiplin itu kalau makin disiplin, itu gambaran kita mencintai kepada pekerjaan. Makin tinggi kepuasan disiplin saya ini sebenarnya itu menunjukkan bahwa saya akan makin puas bekerja. Berarti kira-kira hipotesisnya bunyi apa? Disiplin berpengaruh positif kepada kepuasan kerja. Makin tinggi disiplinnya, makin puas dia. Paham sudah ya? Sekarang X3, lingkungan kerja. Lingkungan kerja makin baik, makin puas dia. Bekerja tidak keringetan, ya toh? Nah, maka itu disebut lingkungan kerja berpengaruh positif kepada pekerja. Kepuasan kerja. Mudah sebenarnya mengisinya itu, membuat hipotesis. Sebaliknya kemarin berikutnya, hipotesis berikutnya. Kalau kepuasan kerjanya itu sudah baik, bagaimana dengan labor turnover? Turun. Perputaran pekerja itu keluar masuknya kan jadi turun karena orang lebih nyaman bekerja di situ karena merasa puas. Benar ya? Maka itu pengaruh kepuasan kerja positif terhadap negatif ya. Karena makin tinggi kepuasannya maka labor turnover-nya makin rendah. Perputaran kerjanya makin kecil kan begitu ya. Perputaran tenaga kerjanya itu makin kecil. Orang yang keluar masuk itu makin kecil. Kalau orang merasa puas di satu perusahaan, dia tidak mungkin mau keluar. Iya kan? Sehingga saya bisa menyatakan kepuasan kerja berpengaruh negatif terhadap perputaran pekerja. Labor turnover tadi itu. Itu bunyinya itu kira-kira ya. Hipotesis itu seperti itu bunyinya. Kalau saya tidak punya dugaan, tidak punya ide, tidak punya logika, ini positif atau negatif, cari di research gap. Cari di theoretical gap. Kira-kira bunyinya positif atau negatif. Gitu. Tapi kalau kita punya ide sendiri, itu diajukan. Oh ini positif menurut logika saya, ini negatif pengaruhnya menurut logika saya. Ya kira-kira begitu ya. Ada yang tidak paham tentang ini? Ada paham sedikit? Ada paham? Yang lain? Yang ya tidak apa-apa masih TK ya, tapi nanti kan paling tidak
Ya, kata saya ini hanya bercanda ya. Yang semester 1 saya anggap 3. Tapi tidak apa-apa ya. Mana saya dulu waktu kuliah di ITB itu dibully sama dosen-dosennya itu. Orang ekonomi masuk teknik itu kuliah duduk di depan aja, jangan di belakang. Supaya kamu dengar apa yang saya jelaskan gitu ya. Tapi saya sabar. Oke ya. Ini ada satu model penelitian. Misalnya bahwa X1-nya itu tadi kompensasi, ya. X2-nya disiplinan, X3-nya itu lingkungan kerja, ya. Berpengaruh kepada tingkat kepuasan set, dan berikutnya berpengaruh kepada labor turnover Y. Aduh, ya apa sih? Kira-kira begitu, ya. Jadi nah ini sekarang ini sedang baik di S1, S2, bahkan di S3, ya, model-model seperti ini gitu ya. Karena kok lihat ini banyak variabel. Cuma masalahnya begini. Variabel-variabel yang saya sebut tadi itu adalah variabel yang laten sifatnya. Tidak terukur. Saya ingin tahu, sistem kompensasi itu diukur dari mana? Baik apa buruknya? Jumlah gajinya? Bukan. Yang satu ya tentu cara membayarnya. Tidak pernah terlambat gitu ya. Jadi ini jadi harus kita buat indikator pengukurannya. Karena dia bersifat laten, tidak terukur secara sempurna dan langsung, maka kita harus mengembangkan indikator-indikator. Indikator pengukuran ya ini, yang kecil-kecil ini. Nah ini ya, tadi kita di dalam SEM, AMOS, X1 karena variabel laten, maka dia digambarkan dalam bentuk elips, bulatan. Demikian juga X2, X3, semua ini variabel laten. Nah, kita butuh indikatornya. Ya, kita mengembangkan indikatornya, ini saya buat sederhana saja, 3. Padahal bagaimana baik buruknya sistem kompensasi itu indikatornya mungkin lebih dari 3. Kira-kira ya. Jadi misalnya indikator tentang ketepatan waktu pembayaran. Bagaimana? Misalnya saya membuat sebuah pertanyaan. Menurut saudara, apakah perusahaan membayar honor atau gaji saudara dengan tepat waktu? Itu salah satu ya, dengan tepat waktu. Nah, saya bisa bilang sangat tidak tepat waktu, berarti tidak setuju. Itu berarti menggambarkan sistemnya buruk. Benar ya? Kalau wah enggak tahu ya, menurut saya ya cukup-cukup saja. Beda dengan oh ya selalu tepat waktu. Nah, ini berarti sistem kompensasinya bagus. Betul ya? Kedua, apa lagi kira-kira? Jumlahnya apa? Selalu benar, tidak salah. Oh, kadang-kadang terpotong begini, tidak ada pertanggungjawaban dari bendahara. Nah, itu menjadi indikator yang bisa kita kembangkan untuk mengevaluasi bagaimana sistem kompensasi yang berlaku pada sebuah perusahaan. Ketiga, apalagi misalnya selain tadi tepat waktu, jumlahnya tidak pernah salah, apalagi selalu ada peningkatan pada tiap tahun misalnya. Oh ini tiap tahun kita selalu ditingkatkan walaupun hanya 5%. Itu menggambarkan bahwa sistem kompensasinya bagus dibanding kalau tidak pernah ada peningkatan sama sekali. Nah ini menjadi indikator-indikator yang kita kembangkan untuk mengukur X1. Baik apa buruknya sistem
kompensasi itu yang terjadi. Ya. Nah, ini bisa 5, bisa 8, ya. Tapi untuk teman-teman yang masih S1, 5 indikator itu sudah bagus sekali. Mengembangkan 5 indikator untuk setiap variabel itu sudah bagus. Ya. Sekarang disiplin. Ini saya contohkan 3 indikator untuk mengukur. Apa kira-kira disiplin kerja indikatornya? Apakah saudara selalu datang tepat waktu? Gitu. Saya bilang, iya, tidak pernah terlambat. Wah, ada yang bilang, ya kadang-kadang terlambat. Ya, jadi disiplinnya tidak sama antara orang yang selalu tepat dengan orang yang kadang-kadang terlambat. Benar enggak? Oke. Yang kedua apa tadi itu? Kira-kira indikator yang bisa menjelaskan kedisiplinan seseorang. Peraturan. Perhatian. Oh, rapi ya. Kira-kira masuk enggak sebagai bagian dari disiplin rapi itu? Coba dipikirkan ya. Rapi berpakaian itu ya. Jadi bagian dari disiplin apa enggak kira-kira? Mungkin juga ya. Waktu kita di SMP harus pakai seragam rapi, baju dimasukkan. Gitu. Dengan yang tidak berarti kurang disiplin kan, gitu ya. Kalau itu bisa dianggap benar ya, kita anggap itu benar, kerapian ya. Apalagi kira-kira itu sudah sebagai X22 itu tadi kerapian berpakaian. X21 itu tidak pernah terlambat tadi itu ya. Kira-kira X3 itu apa disiplin? Apa? Coba. Tadi kerapian sudah oke. Coba. Yang lain apa? Disiplin. Nah ya. Kehadiran ya. Tingkat asistensi saya selalu hadir pada hari kerja. Itu merupakan bagian dari disiplin. Dengan kadang-kadang saya bolos. Beda ya. Nah, disiplinnya beda. Nah, berarti kita mengembangkan indikator-indikator yang kira-kira bisa menunjukkan perbedaan variabel variabel laten yang kita amati itu. Tadi apa tadi? Tidak pernah terlambat, datang tepat waktu, pulang juga tepat waktu, ya kan gitu ya. Terus apa lagi tadi? Kerapian berpakaian ya. Pakai seragam yang benar. Terus tadi itu tidak pernah absen ya. Mungkin itu menjadi apa ya? Gambaran atau indikator kedisiplinan yang dimiliki seorang karyawan. Berikutnya yang X3 itu tadi apa tuh? Lingkungan ya. Apa kira X1 apa? X31 kira-kira apa? Keamanan kerja. Maksudnya gimana kira-kira? Oh ya, aman secara fisik apa gimana? Ah ya, mungkin begitu ya. Jadi ini di mesin yang besar-besar yang kalau kita lengah bisa kecelakaan kerja, ya. Tapi kalau protokol kerja diatur dengan ketat, itu merupakan gambaran kebaikan lingkungan kerja. Oke, masuk itu tadi protokol yang bagus, gitu ya. Tuh. Yang kedua kira-kira apa? Ya mungkin ya kerja di tempat yang ramai bising dengan kerja yang tenang di tempat tenang beda ya. Ya jadi itu kenyamanan merupakan indikator lingkungan kerja. Bisa. Apalagi kurang satu ini. Tata letak kerja ya. Ya layout. Iya kalau sumpek ruwet ini berdekatan gini tidak bebas kerja tidak nyaman. Ya itu mungkin tata letak yang bagus, tata letak tempat kerja yang bagus itu merupakan indikator dari lingkungan kerja. Oke, bagus. Jadi ini kita sudah mampu mendefinisikan indikator-indikator ini untuk mengukur X1, mengukur X2,
dan mengukur X3. Yang belum yang ini kepuasan. Coba kepuasan kerja itu apa? Indikatornya. Apakah saudara merasa puas? Oh, kalau yang bos yang tanya ya tentu saya jawab puas, bos. Ya. Indikatornya ada begitu. Misalnya, apakah saudara dalam waktu dekat ingin pindah pekerjaan? Nah, ini kan agak halus. Jangan ditanya langsung, puas apa enggak puas kamu? Wah, ya puas. Apalagi ya kalau tanya itu adalah si bos. Ya kan? Ya, kita harus menyusun kata-katanya yang kira-kira dia menjawab dengan jujur gitu tentang kepuasan. Misalnya ya itu tadi. Apakah saudara tidak punya rencana untuk pindah kerja ke tempat lain? Nah, itu merupakan indikator kepuasan. Oh, enggak. Saya di sini, dia tidak ngomong, tapi dalam hatinya saya puas di sini gitu. Benar. Ya, jadi, apakah Anda punya rencana untuk pindah ke tempat lain? Pindah kerja ke tempat lain? Nah, itu bikinlah indikator-indikator dalam kuesioner itu dengan halus. Pertanyaannya mudah dimengerti. Kedua apa? Selain kepuasan kerja itu tadi tidak ada rencana pindah misalnya. Kedua apa? Ya apa ya kira-kira? Ya saya bekerja dengan senang di sini, tidak merasa ditekan, misalnya begitu ya. Saya merasa bekerja di sini senang, tidak ada tekanan dari siapapun. Bisa enggak dijadikan indikator? Bisa. Ya, bisa ya. Jadi kita apalah bunyinya, pokok yang penting tidak directly ya. Jangan, apakah Anda disiplin? Oh iya. Jangan begitu pertanyaannya ya. Pasti orang jawab disiplin saya gitu ya kan. Apakah saudara puas gajinya? Wah, enggak puas. Hampir banyak yang ngomong enggak puas ya. Nah, ini demikian juga tingkat labor turnover ini bisa kita kembangkan indikator-indikatornya. Antara 3 dan 5 itu untuk kita sudah cukup. Makin banyak indikatornya ya makin bagus, kebanyakan ya kurang bagus gitu ya. Cukup-cukup sajalah antara 3 5 cukup. Nah, oke. Kemudian kita memodelkannya itu dalam bentuk gambar ini. Nah, ini yang disebut dengan model regresi struktural, model persamaan struktural ini. Nah, ini bisa dikerjakan dengan AMOS. Ya, Analytical Movement of Structure. Itu yang disebut dengan program AMOS. Kalau teman-teman dari studi pembangunan relationship sama pengembangnya berbeda. Yang Israel dikembangkan Arbarkel dan teman-temannya, yang ini Yorsberg. Ya, mana lebih berkembang? Kalau saya lihat unstable. Kalau saya lihat itu yang lebih berkembang itu Amos. Kenapa dibanding Israel? Israel itu juga untuk menganalisis pernyataan persamaan struktural sama dengan Amos fungsinya. Tapi kenapa orang lebih suka menggunakan Amos daripada Israel? Satu, Israel ini membutuhkan keterampilan bahasa komputer. Artinya, saya untuk menggunakan Israel, saya harus mempelajari perintah-perintah yang dikenali oleh Israel itu. Let ini, atau biarkan ini sama dengan ini, nanti kalau ini sama dengan 0, itu kita tuliskan. Nah, ini kan menjadi sulit bagi end user. Ya, orang tidak terlalu concern pada hal-hal seperti itu. Tapi Amos tidak. Model sudah ada di sini, tuangkan dalam gambar, beritahu Amos di mana datanya, jalan setengah menit keluar hasilnya.
Nah, di situ menyebabkan Amos marketable, lebih mudah dipasarkan dibanding Lisrael. Mana lebih baik? Keduanya sama, secara kualitas hasilnya sama. Nah, cuma teman-teman di SP itu lebih suka menggunakan Lisrael. Di manajemen gunakanlah Amos, saran saya. Di akuntansi mungkin jarang mereka menggunakan PLS, partial least square. Ya, sama juga untuk model-model persamaan struktural di mana di situ ada variable intervening, variable antara, ya. Cuma masing-masing punya keunggulan dan kelemahannya sendiri-sendiri. Tapi untuk manajemen, saya tetap mensarankan gunakanlah Amos. Ya, nah seperti ini saya gambar. Caranya itu mudah sebenarnya nih menggambarkan. Kalau kita sudah tahu modelnya seperti ini dalam otak kita sudah ada, kita tinggal menggambarkan. Misalnya gambarannya mudah cara membuat. Jadi ini saya hapus dulu ya. Nah ini seandainya Anda sudah juga punya Amos, sebenarnya lebih efektif. Sementara ini saya cuma demo saja gitu ya. Oke. Satu saat kita butuh satu waktu yang agak lama, 1 hari gitu. Bagaimana kita mengoperasikan Amos untuk model yang kita teliti. Ya, saya mau berbagi itu supaya Anda tidak tergantung kepada orang. Kita tahu tadi bahwa ini satu area yang kosong ya. Jadi saya buat file new. Nah, ini ya. No, ya. Ini tempat kerja yang kosong. Tadi kita punya 3 variabel bebas, X1, X2, dan X3. Semuanya bersifat laten. Benar ya? Oke, maka saya ambil ke sini. Ini, gambar ini. Ini untuk simbol laten variabel. Ya, saya klik, maka saya siap bekerja di sini. X1, ini ya. Oke, sudah. Nah, sekarang gambar lagi boleh. Tapi saya lebih suka mengcopy ini aja. Ini ada mesin fotokopi, ya. Klik, ini ya, klik. Kita copy di sini. Ini X2. Kita copy lagi di sini X3. Nah, dengan copy itu besarannya sama, scale-nya sama. Tidak lebih besar, tidak lebih kecil, tidak lebih elips, tidak lebih bulat gitu ya. Terus yang untuk set, ini saya copy dari sini, set. Saya letakkan di sini, yang Y-nya saya letakkan sini. Supaya apa? Nanti tidak ada tumbang tindih di dalam menggambarkan garis-garisnya. Kalau saya letakkan di sini di tengah, ini di sini, wah itu sulit menggambarkannya, ini harus ke sini gitu ya. Buat seperti ini aja. Jadi ini kemudian kita tahu bahwa X1 ini mempengaruhi dulu ya. Mempengaruhi dulu set ini ya. Nah, ini. Atau kita namakan dulu. Kita beri nama dulu ya, ini sudah ini tadi tidak ada ya, belum ada. Saya namakan dulu supaya tidak keliru. Ini saya namakan variable X1. Diklik saja double. Ya, ini. Ini. Double klik. Nah, ini muncul. Ya, ini ukuran tulisannya 18 poin. Bisa ditingkatkan supaya besar, misalnya 24 poin. Ya. Ini bersifat normal saja, tidak bold, tidak tebal. Variable name, kasih nama X, kapital ya, X1. Ya, muncul di situ X1. Variable label harus sama, X1. Oke, sudah muncul ya situ X1? Ada ini ya? Sini sekarang, ini jangan keluar dari sini. Belum selesai kerjanya ini.
Ya, ini ke sini kita klik sini. Ini tadi minta 24, bikin 24. X1 ini X2. X2. Betul. Ya, ini X3. Klik sini. Ini dibikin 24. Sudah muncul sini X3. X3. Labelnya juga X3. Oke. Sini set ya. Kasih sini ini bikin 24. Ya, yang punya Amos bisa coba ya. Set. Ini set. Oke, tinggal yang ini 24. Wah, karena ini variabel endogen, saya tebelkan namanya bold. Ya, ini boleh tidak ya enggak apa-apa. Ini cuma supaya kelihatan bahwa variabel penting gitu ya. Ininya Y, ini Y. Terus ini bold ini tebal. Jadi ini sudah variabelnya sudah tergambar. Ada pertanyaan gambarnya? Bisa? Oke. Sekarang kita kembangkan gambarnya indikator. Kembangkan gambar indikator. Kita tahu bahwa X1 itu tidak 3 indikator. Klik di sini nih. Ya, klik. Klik. Maka kita ke sini. 1, 2, 3. Benar? Ya. Klik sini 1, 2, 3. Klik sini 1, 2, 3. Klik sini 1, 2, 3. Oke, 3 indikator masing-masing sudah tergambar. Ya. Namun gambarnya menjadi tidak rapi. Ada yang nabrak-nabrak sini. Nah, kita atur dengan ini. Nah, ini lingkaran ini saya pindah gini. Nah, tidak bertabrakan ya. Ya boleh begini sama aja. Boleh begini, ini yang ini. Nah, sini boleh. Kurang bagus boleh sini boleh. Nanti ini terpotong oleh garis-garis, gambarnya kurang bagus. Saya buat begini aja lah. Nah. Oke, sudah? Ikuti ya, itu ya. Ikuti itu. Jalan. Oke. Sekarang kita namakan indikator-indikator. Ini ya. Ini hapus dulu. Nah, ini namakan indikator ini. Ini kecil aja 18 supaya karena ini kecil kotaknya. X11. X11 labelnya dia keluar. 11. Sini X12. X12. Sini X13. X13. Ya. Nah, coba lihat. Nama sudah ada. Labelnya sudah ada. Sampai di sini? Ya, oke. Proses yang sama untuk X2. X21. X21. Ini X22. X22. X23. X23. Ya, kita lanjutkan. Yang ini X31. X31. Ya. X32. X32. Ya. Ini X33. X33. Nah, sudah ternamai. Ini set 1. Ya. Set 1. Ini set 2. Ini set 2. Set 3. Set 3. Ternamai dan sudah terlabel. Yang sini Y1. Ya. Y1. Ini Y2. Y2. Ya. Ini labelnya juga Y2. Ini Y3. Kasih Y3. Labelnya sini Y3. Ya. Ya, oke.
Ini kayaknya sudah lengkap untuk variabel dan indikatornya sudah lengkap. Ya, tidak ada kesulitan. Jalan ya. Sekarang kita menamakan errornya. Ini E. Ya, klik sini, kasih nama huruf kecil E1, error ke-1. Di sini juga error kedua, berurutan ya nomornya ya. Error kedua, error ketiga ya. Ini 4, E4, mana? E4 ya. E4 berurutan. Terus ini E5 ya. E5. Ikuti ini ya. E6 mana? E6 ya. Nah, ini sudah terdefinisi ini untuk dua variabel. Kita lanjutkan ke ini. E7 ya. E7, lanjutkan lagi E8, lanjutkan lagi E9, sudah terdefinisi. Ini E10 ya. E10, terus ini E11 ya. E12, ini jangan salah ketik ya. E12, nanti kalau salah ketik kita harus mengulangi, mengkoreksi ya. Di sini E13 harus lengkap semua. E14, E15. Oke ya. Jadi setakat ini kita sudah mengisi semua variabel dan indikator. Yang variabel penelitiannya itu adalah X1, X2, X3, set dan E. Disiplin, apa nih tadi itu? Kompensasi, disiplin, lingkungan kerja, kepuasan kerja, labor turnover. Nah, kita tahu ini sekarang kita buat pengaruhnya dulu. Bahwa X1 berpengaruh kepada set. Kita ambil ini. Nah, ini tanda panah itu. X1 berpengaruh pada set. Hubungkan aja. Nah, ini udah. Mana lagi? Ini X2. Hubungkan ke sini. Mana lagi? X3. Hubungkan lagi. Mana lagi? X1 ke sini. Ya. X2 ke sini. Ya. Udah. Nah, yang terakhir adalah dari sini ke sini. Ini bahwa set juga nanti akan berpengaruh kepada Y. X1, X2, X3 berpengaruh pada set atau juga langsung berpengaruh pada Y. Nah, kemudian dari set berpengaruh kepada Y. Ini sudah model. Tapi ini begini, masih ada satu tambahan. Bahwa X1, X2, dan X3 dapat menjelaskan set, tetapi selalu ada error. Tidak pasti benar. Maka kita tambahkan di sini, ini elips, taruh di sini. Ya, ini ya, lebih kecil aja. Nah, ini juga di copy ke sini karena juga Y ini tidak bisa dijelaskan 100% oleh X1, X2, dan Z. Selalu ada errornya, maka error ini kita gambar di sini. Nah, ini error. Nah, error ini menjadi bagian dari Y, menjadi bagian dari Z. Nah, kita namakan ini, errornya ini sebagai zeta ya. Tadi karena tidak cukup, saya tulis saja set E, zeta. Ya, set E, zeta. Tuh, yang sini set E 2, set E 2. Oke, ini sudah lengkap penamaan variabel
penamaan indikator, perdefinisian errornya 1, 2 sampai E15, ditambah dengan definisi error untuk variabelnya itu Z1 dan Z2 sudah terdefinisi. Nah, sekarang gini, di dalam model persamaan struktural, ketiga variabel bebas X1, X2 ini harus digambarkan sebagai variabel-variabel yang berkorelasi. Harus demikian. Maka kita akan memberitahu si Amos bahwa ketiganya ini berkorelasi itu dengan ini. Nah, ambil ini. Kemudian kita gambar ini ke sini. Nah, ini menunjukkan bahwa X1 dan X2 berkorelasi. X2 dan X3 juga berkorelasi. Nah, X1 dan X2 berkorelasi juga. Nah, ini lengkap sudah gambarnya ya. Jadi kita dari gambar ini kita tahu bahwa X1, X2, X3 itu mempengaruhi Z lebih dulu dan berikutnya dia mempengaruhi Y. Di mana X1, X2, X3 berkorelasi. Nah, cuma gambar ini terlalu besar dibanding work areanya ini, sampai lebih ya. Maka kita masuk ke edit. Di situ buat fit to pitch. Sesuaikan dengan area kerja. Udah. Nah, itu. Tidak keluar-keluar lagi. Sampai di sini ada kesulitan cara menggambar. Hal yang mudah, Amos itu siapa bilang sulit? Mudah enggak? Yang lain-lain mudah ya. Jadi jangan khawatir kepada Amos. Maka saya juga heran kalau ada pembimbing yang tidak terlalu tahu. Harusnya mereka sudah siap semuanya. Baik menggambar, baik bagaimana mengaplikasikan secara utuh. Oke. Dan dia harus tahu memodelkannya. Model ini sudah siap bekerja ini. Karena ini kita definisikan, kita buat korelasi antar variabel bebas. Ya. Nah, oke. Sekarang bagaimana ini? Ya, untuk menjalankan program ini dia harus punya data. Datanya mana? Yang terdata itu adalah X1 11 sampai X sampai Y3. Itu semua merupakan data. Sedang X1 itu kan X1 adalah variabel laten, tidak ada angkanya. X2 variabel laten, tidak ada angkanya. X3 variabel laten, tidak ada angkanya. Demikian juga Z dan Y. Yang ada angkanya itu adalah variabel indikator yang kita tuangkan dalam kuesioner. X11 ada angkanya, X12 ada angkanya, X1. Semua ini yang kotak-kotak itu ada angkanya. Ya, maka saya sebut yang kotak itu adalah observe variable, variabel yang teramati karena ada angkanya. Sedang ini adalah disebut unobserved. Tidak teramati, tidak ada angkanya, tapi nanti itu akan dimunculkan angkanya dari angka-angka X11, X13 akan memunculkan nilai X1. Juga ini akan memunculkan nilai X2 dan berikutnya semua nilai setnya nanti akan terhitung oleh angka-angka X11 sampai Y3. Oke, sekarang kita memberitahu Amos datanya di mana. Nah, ini masuk ke sini. File atau masuk ke gambar ini. Ini gambar lembaran Amos ini. Lembaran data. Ini. Nah, maka disebut file name-nya itu apa? Ini ya. File name, klik. Ya. Nah, kita ambil, saya sudah siapkan data itu. Data 1. Nah, saudara harus punya data. Data itu dikumpulkan melalui kuesioner. Paham? X11 ada angkanya. X12 ada angkanya. X13 ada angkanya.
120 kuesioner, 120 responden menjawab satu-satu, ada 5, 4, 3, terus. Demikian menjawab X2, 1, 2, ada 3, 2, 1. Sampai menjawab Y3 pun ada, tapi tidak punya angka X1. Tidak punya angka X2, karena dia laten. Paham? Tidak punya angka Z kita. Tidak punya angka Y, yang punya adalah angka-angka indikatornya yang kita buat melalui kuesioner. Paham? Oke, cuma kita kasih tahu hasil kuesionernya ada di mana. Saya buat di data ini, data 1, di open. Nah, dia sudah terdefinisi. Datanya ada di data 1. Extensionnya adalah SAF, itu berarti data 1 saya buat dengan SPSS. Jadi Amos dibeli oleh IBM berbarengan dengan SPSS, supaya SPSS bisa menyediakan input file bagi Amos. Jadi data itu dibuat dengan SPSS. Saya sebut sebagai data 1. Kemudian saya mengaplikasikan Amos, saya kasih tahu model saya itu datanya ada di data 1 yang ada yang dibuat oleh SPSS. Ya, paham enggak sampai di sini? Ya, ini sudah saya definisikan datanya ada di data 1 yang saya buat di SPSS. Oke. Ya, oke. Nah, jadi si Amos ini sudah tahu modelnya seperti ini, datanya sudah ada di data 1. Si Amos sudah lebih pinter. Ya, tapi kita tidak cukup langsung mengeran. Kita harus dulu lihat view, pilih analisis properti. Apa saja dalam analisis yang dibutuhkan, yang harus dihitung. Pertama, bahwa saya menggunakan pendekatan maksimum likelihood. Karena angka-angkanya itu adalah bersifat interval. Maka saya menggunakan maksimum kecenderungan maksimum. Ini sudah oke. Kemudian saya lihat ini numerikalnya apa. Nah ini boleh diklik, boleh tidak. Estimate intercept bagi saya tidak penting, tidak perlu. Jadi ini boleh diklik, boleh tidak akan mengganggu hasil. Kemudian numerikalnya apa? Nah ini cuma kita klik sini, try to fit unidentified model. Dicoba, usahakanlah mencocokkan model, gitu ya. Kasih tahu ini Amos. Amos tugasnya makin banyak. Oke, udah. Output, nah ini apa hasil yang Anda inginkan? Saya ingin ini test of normality and outlier. Saya ingin itu ada. Saya klik sini, kemudian ada satu ini modifikasi indeks. Itu kalau ada keliru-keliru saya bisa memperbaiki melalui modification index. Ya, jadi saya klik, penting itu. Terus apa lagi? Hasilnya dalam bentuk standardized estimate untuk bisa dibanding-bandingkan secara langsung. Nanti saya butuh itu, maka saya klik dia. Ya, kemudian yang lain-lain saya kira cukup. Yang mau diklik semua boleh. Hasilnya nanti print out-nya terlalu lengkap. Terlalu banyak yang justru membingungkan saudara, ya. Ambil yang diperlukan saja. Tadi itu, ini minimization history itu, kemudian standardized estimate, modification index untuk memberi peluang kita memperbaiki, merespesifikasi model, maka ini perlu.
kemudian kita membuat tes. Ini kita butuhkan. Kalau ini sudah selesai, kita butuh bootstrap enggak? Apa ini maksud dengan bootstrap? Kalau kita punya sampel sedikit, misalnya tidak sampai 100 gitu ya, maka sebaiknya kita melakukan bootstrap. Artinya pengulangan sampel. Misalnya 50 gitu ya. Bootstrap 50. Seolah-olah ada sampel baru 50 yang diambil dari sampel lama secara random. Oh, nomor sekian diambil, kemudian diambil. Tapi karena ini datanya cukup banyak, nggak perlu lagi kita lakukan bootstrap, biarkan saja. Makanya untuk menghindari bootstrap, usahakan sampelnya itu antara 100 sampai 200 supaya tidak butuh bootstrap. Kadang-kadang bootstrap ini juga menghalangi kerja Amos pada saat estimate error. Itu agak tidak enak menggunakan estimate. Ya kalau kita malas mengumpulkan data, Amosnya juga kadang-kadang ngawur mengerjakannya gitu ya. Jadi ya kalau bisa datanya cukup supaya kita tidak lagi bootstrap. Maka sampai di sini saya kira properti itu sudah kita definisikan, sudah selesai, tutup aja. Nah, jadi model ini sudah siap data, sudah siap properti analisisnya, siap hasil yang kita inginkan itu apa. Ya ready lah, kita tinggal analyze, calculate, hitung. Biarkan dia ngitung. Nah ini disuruh masuk ke model apa? Nah, hasil hitungannya saya masukkan sebagai model latihan. Model lihat gitu ya. Oke, shift. Nah ini ya. Nah dia menghitung. Ini masih gini-gini ini masih dibentuk panitianya menghitung. Nah, panitianya ada, sekretaris perhitungannya lengkap. Maka kemudian ini bertanda ready. Ya, jadi kalau datanya kurang baik, Amos itu tidak mampu menghitung. Bisa saja tidak baiknya itu karena datanya tidak memenuhi, sampelnya kurang banyak, modelnya tidak mungkin. Bisa saja. Tapi paling jelek itu adalah datanya tidak memenuhi. Gitu. Nah, tapi ini memang saya coba mencari data supaya memenuhi, supaya untuk ilmu ini bisa terlihat. Nah ini ya, ini sudah begini. Jadi kalau ininya belum seperti ini, belum merah, belum bisa dihitung. Ya, karena tadi itu datanya tidak mencukupi, pola datanya tidak mengestimasi. Ya banyak tidak kurang variasinya kurang terlihat gitu. Maka ini kita tinggal klik ini, maka terlihat hasilnya itu ya. Ini hasilnya ini. Ini dalam bentuk unstandard. Nah, kalau yang standar bagaimana? Ini bawahnya ada lagi kecil. Klik di situ maka dia berubah angka-angkanya karena sudah terstandar. Nah, ini sudah berubah. Ini angka-angkanya. Nah, kita sudah tahu parameter-parameter load faktor loading score untuk setiap antar variabel. Tidak bisa langsung mengartikan. Kita harus lihat dulu bagaimana sih kualitas hasilnya model ini, ya, mana yang tidak signifikan, mana yang tidak. Kalau dilihat gambar sini kita tidak tahu mana yang signifikan, mana yang tidak signifikan. Caranya ambil di view, klik, lihat di situ text output dalam bentuk tulisan, text output, ya sudah. Diikuti semua ya, masih mengikuti. Ya oke. Ada teks tersebut. Nah ini output hasilnya. Analyze summary. Ringkasan analisis. Pada tanggal ini, wah cuma tanggalnya keliru. Amos tidak tahu tanggal ini. Padahal dia tanggal berapa sekarang?
komputer saya sempat mati, jadi tanggalnya tidak sesuai. Title-nya tadi modelat, ya, ini. Kemudian note for groups, kita lihat. The model is recursive, artinya modelnya itu searah, tidak ada yang bolak-balik. Gitu. Kita lihat tadi data ya, coba lihat. Ini kan tidak ada dari kembali ke sini itu tidak ada. Tapi dia menjadi ujung dari model. Semua menuju ke set. Itu yang disebut dengan rekursif. Tapi kalau saya punya pikiran bahwa tadi labor turnover itu berpengaruh juga kepada berpengaruh kepada sistem kompensasi. Maka ini saya akan harus membentuk garis lagi ke sini, dari sini ke sini. Nah, ini menjadi tidak rekursif namanya model. Benar apa enggak? Ya benar saja. Kita lihat dibuktikan nanti hasil analisisnya bagaimana gitu. Tapi di sini saya buat yang sederhana. Semua akan menuju ke Y sebagai ujungnya. Namun ada satu variabel intervening yang kita sebut dengan set tadi. Jadi ini kepuasan kerja. Ini apa tadi itu? Sistem kompensasi, kualitas sistem kompensasi, ini kualitas dirinya dalam bentuk disiplin apa enggak. Yang ketiga itu apa tadi itu? Lingkungan kerja, kondisi lingkungan kerja. Sini setnya adalah kepuasan kerja. Jadi secara teoretikal dan logika kayaknya benar bahwa X1 itu kompensasi itu mempengaruhi kepuasan kerja dan selanjutnya. Dan setelah puas maka dia akan mempengaruhi labor turnover. Kalau semua orang puas, labor turnover-nya rendah. Benar ya? Orang tidak mau keluar-keluar lagi dari situ. Nah, sekarang kita lihat tadi kepada take output. Ya, ini. Ya, ini. Mana take outputnya ini sudah? Udah mau 2 kali. Mana? View take output. Enggak 2 kali. Oh, ini. Mana ya take outputnya ya? Bentar. Saya ulang ya. File analyze. Oh ya. Calculate, estimate. Udah itu dia hitung itu. Ya. Panitia yang kerja. Oke, sudah ketemu angkanya. Pluk. Ketemu angka-angka ini. Cuma kita tidak cukup bisa menjelaskan signifikan tidak signifikan kalau dari gambar, maka kita ambil dari text output. Kok tidak keluar lagi itu ya? Ada di mana itu ya text outputnya itu? Kita dulu. Saya tutup dulu ya, saya simpan dulu ya. Shift. Ya, udah selesai. Kemudian saya panggil file new, ini agak repot. Open. Tadi ini modelat ya? Ya sudah jadi, oke. Nah, udah tinggal begini aja. Udah terhitung. Kemudian view text output. Nggak keluar lagi, kenapa sih? Kita dulu di mana text output? Kemana text outputnya ini? Zoom. Text outputnya mana ya? Kenapa enggak keluar? Nah, jadi sebenarnya tinggal ngeklik ini F10, text outputnya keluar. Jadi kita nanti dalam bentuk tabel-tabel akan terlihat X1 itu signifikan, X2 tidak signifikan kepada E, X3 signifikan atau tidak kepada Y, juga kepada Z begitu ya. Karena di situ ada ukuran kriteria signifikansi pengaruh variabel melalui critical ratio-nya itu tadi. Cuma ini di sini kenapa kesulitan tidak kok udah ada lagi ya? Nah dulu unim ini saya tutup dulu. Outputnya ini bukan ini output, ini apa ini? Wah ini outputnya ya. Tadi pertama tadi analisis summary itu bahwa ini merupakan ringkasan dari analisisnya, mulai judulnya modelat, dibuat tanggal berapa gitu ya. Kemudian note for group, the model is recursive, berarti semua arah menuju satu titik yaitu Y.
dengan sampel size 120. Jadi jumlah kuesioner yang kita kirimkan kembali kepada kita 120. Terus ini ada variabel summary variabel. Ini ada menjelaskan pada kita bahwa ada variabel itu mulai dari X13, ini yang disebut variabel yang terobservasi yang ada di kuesioner. X1, 2 ini sampai Y3. Nah, disebut observe karena dia kita kumpulkan melalui kuesioner ada datanya. Tapi yang tidak observe, yang observe itu Z sama Y. Tapi ini kita kategorikan sebagai endogen. Yang oksigen unobserved yang mulai X1, ini eksogen ya, yang sebelah sana. Sama E sampai E15, termasuk Z1 dan Z2. Itu merupakan unobserved. Ya kan? Jadi selanjutnya, ini dia katakan berapa jumlah variabel dalam model, ada 37. Ya. Sedang yang terdiri, yang teramati yang melalui indikator-indikator yang dalam kuesioner itu ada 15. Yang tidak teramati ada 22. 37 dikurangi 15, 22 ya. Yang jumlah yang terkategori sebagai eksogen itu ada 20, yang sebagai endogen ada 17. Jumlah ini harus sama dengan 37. Gitu ya. Nah, kemudian parameter summary ini tidak menjelaskan bahwa ada pembobotan 20 biji dalam bentuk kovarian tidak ada, tidak terlalu penting. Kemudian ini assessment normality. Ini untuk mengetahui apakah asumsinya berlaku atau tidak. Gitu. Karena di situ ada asumsi data harus berdistribusi normal dan tidak menceng, ya, kurtosisnya itu harus bagus gitu ya. Nah ini ada ukuran critical ratio. Ya ini karena data saya ngawur-ngawur gitu ya. Ya dia memang banyak yang tidak normal itu ya. Critical ratio-nya besar-besar ya. Harusnya itu di bawah 1,96. Mohon maaf Bapak, karena mengingat waktu juga sangat singkat pada hari ini, untuk sesi materinya mungkin bisa dicukupkan terlebih dahulu Bapak. Karena Untuk apa itu? Karena juga mengingat hari ini hari Jumat Bapak. Oke, tapi untuk agenda hari ini sudah selesai Bapak. Cukup sudah selesai. Okay. Ya oke, kasih waktu 10 menit ya. 10 menit. Jadi ya begitulah kita karena apa ya, memang waktunya terlampau sedikit. Memang untuk pelatihan SEM itu sebenarnya 1 hari penuh. Jadi benar mulai dari kita membuat model, menggambarkannya, menyusun datanya, menentukan properti analisisnya, menghasilkan outputnya apa, mengartikannya. Ya kira-kira itu. Jadi ini sementara ya karena waktunya tidak cukup. Ya udahlah. Jadi ini kita melihat bagaimana sebuah model AMOS itu dibuat, disusun, dianalisis, dan dikembangkan. Itu mohon maaf Pak Markus, ini waktunya tidak cukup Pak Markus. Tidak apa-apa ya? Ya oke. Ya oke. Terima kasih. Jadi saudara-saudara dan Pak Markus Pak Dr. Markus yang saya hormati, waktu yang demikian sempit ini tidak memungkinkan kita membahas AMOS dengan lebih teliti ya, lebih detail. Tapi mudah-mudahan ini sebagai langkah awal dulu pengenalan AMOS. Mungkin di lain waktu bisa kita arrange 1 hari gitu ya, untuk membicarakan AMOS, mulai dari memodelkannya, membuat analisisnya, membuat datanya dengan SPSS ya. Karena AMOS dan SPSS itu berpasangan, suami istri yang dibeli oleh IBM ya, supaya ini bisa mendukung datanya gitu. Saya kira itu. Dan terima kasih sebelumnya atas perhatian semua para audien yang saya hormati. Dan semoga apa yang saya sampaikan itu paling tidak ya masih ada manfaatnya ya, walaupun sedikit. Ya.
Jadi saya kira terima kasih saya ucapkan semuanya dan mudah-mudahan ini bisa mengawali pola pemikiran kita dalam menyusun penelitian nanti di S1, penelitian kuantitatif terutama maksudnya. Saya kira saya cukupkan, mudah-mudahan tetap bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kamarul. Baik, Sehat selalu terima Pak kasih Fani. dari materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Kamarul Imam. Selanjutnya memasuki acara yang selanjutnya, di mana ada sesi penyerahan cindera mata dari Bapak Markus Apriyono ke Bapak Kamarul Imam, sekaligus menutup workshop method series dengan tema peningkatan kualitas metodologi penelitian dosen manajemen untuk mendukung terlaksananya Tridharma perguruan tinggi. Untuk Bapak Markus dan Bapak Kamarul Imam dipersilahkan. Kekuatan vitamin C yang mencerahkan secara klinis terbukti batu lawan 99,9% bakteri penyebab jerawat. Nggak ada jerawat, kulit bersih tampak cerah. Komplit anti acne. Alami di Garnier. Teman-teman yang khususnya pemasaran sama sumber daya manusia ini jadi sekarang sangat umum menurut saya. Nanti di kemudian hari teman-teman yang sedang akan melakukan analisis itu kan khusus masalahnya di depan pasti akan mengikuti beneran. Nah mungkin kalau sekarang belum banyak terlalu dalam memajukan, mungkin masih proposal, masih outlet, belum sempat ketemu batu sandungannya. Jadi di kemudian hari teman-teman bolehlah kalau misalnya lagi nganalisis semuanya, hampir semua sekarang pakai Amos, ya, terutama yang marketing sama SDM saya kira, ya kita akan buat coaching bareng. Menurut saya tidak ada sesuatu yang susah. Kalau kesusahan itu bareng-bareng kan itu, Pak. Nah, nek sendirian di rumah itu jadi berat. Karena saya teringat, saya menyelesaikan disertasi ini setengah tahun belajar sendiri itu ya. Soalnya RP takon izin, jadi dosen kok takon, ini kan itu. Ya, tahu gitu kalau saya udah kenal Pak Kamarul, saya tidak mikir sendiri datang ke rumah Pak Kamarul. Ya oke, mungkin 3 bulan selesai. Pak. Oke, saya kira menurut saya ini kesempatan bagus, teman-teman nanti bisa koordinasi pada saat ketemu batunya langsung, kemudian kita coaching, itu menurut saya lebih optimal. Apalagi kalau teman-teman bawa datanya. Nah, minta tolong Pak, data saya begini kenapa? Nah, ngapain? Yang susah itu kan sebenarnya bukan analisisnya. Mencari mengapanya dan menata supaya tidak kenapa-kenapa. Nah, itu yang sulit ya. Oke, saya kira itu. Terima kasih Pak Kamarul ya. Oke, ini kakak saya, mulai saya dari masuk kuliah langsung dipegang oleh Pak Kamarul. Saya nggak ngerti apa-apa waktu itu, langsung disuruh nangani lab komputer. Bayangkan saya nggak tahu komputer sama sekali. Akhirnya di awal-awal itu saya ngajar besok, malamnya belajar. Jadi mudah-mudahan nggak ada pertanyaan dari mahasiswa ya. Jadi tapi selamat sampai sekarang. Dan sampai sekarang nggak banyak dosen yang mau ngajar khususnya Excel. Nggak ada yang banyak mau. Jadi bukan karena saya kerasan, tetapi nggak banyak yang mau menggantikan. Ya menurut saya ya itu yang jadi masalah. Oke, saya kira itu ya. Terima kasih. Oke. Ini saya juga agak ya. Beliau ini curang saya. Saya disalib di sebelah kiri ini langsung dia jadi dokter. Saya hanya master saja. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Kamarul Imam. Ya, terima kasih. Acara Pak ini. Ya, nanti teman-teman. Oke. Oke, terima kasih. Terima kasih kesempatannya dari Bapak Markus dan juga Bapak Kamarul Imam. Untuk acara yang terakhir sendiri, di mana penutup, alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui. Marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin.
Sekian rangkaian acara kita pada pagi hari ini pada acara workshop method series. Saya Dani Herno selaku moderator pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya disalib sama Pak Markus. Bentar lagi profesor dia. Oh ya. Nah, dia punya binaan. Ya. Rasionangan. Hah? Rasionangan. Ya. Rasionangan itu bodoh. Iya, di Bondo. Ya seneng lewat anu Gus, lewat arah Gus. Oh ya, bisa kita. Ya aku sering, yang sering ke Banyuwangi. Kok proyek jadi, proyek jadi, melibat arek-arek gunung.